selamat malam. Jadi saat ini saya berada di depan Masjid Nurul Mukminin, tepatnya ini ex lapangan bola Kinabalu, Kampung Jawa. Jadi ini adalah episode selanjutnya kehidupan malam yang ada di kota Samarinda. Nah ini, jadi di depan kita ini adalah belakang ya dari Lamin Etam. Terus yang di sana itu belakang kantor gubernur dan BKD ya. Nah, ini. Jadi untuk di kawasan ini sangat mustahil sekali ada gepeng dan homeless ya, karena ini kawasan perkantoran, tempat ibadah ya. Mungkin ada juga pemukiman agak di belakang kantor atau di belakang rumah ibadah ya. Jadi depan kita ini ada katedral juga dan Bangkal Tintara. Nah, untuk sisi sebelah kanan ini ada Komando Resort Pulau Warman. Nah ini, walaupun ini di tengah kota ya, jadi kalau untuk malam itu bisa saya katakan sepi ya, walaupun jaraknya dari sini, dari tempat kita ambil video ini itu sangat dekat sekali sama teras Samarinda, tepatnya tepian Mahakam ya. Nah, ini. Mungkin kita bisa maju lagi ke depan, apa aja yang ada di sana. Jadi di depan kita ini adalah perempatan ya. Kalau lurus itu arah Pasar Pagi, ke kanan arah menuju ke kantor pos. Jadi di depan sisi sebelah kanan kita ini kantor dinas pariwisata, dan sebelah kiri kita ini adalah Bangkal Tintara ya. Nah ini Bangkal Tintara ini bersampingan ya dengan katedral. Ini katedralnya. Jadi sangat mustahil sekali di sini ada homeless dan gepeng ya, karena saya pastikan di sini daerah sepi di malam hari karena hanya perkantoran dan tempat ibadah gitu ya. Nah, ini sementara yang di depan kita ini ex rumah sakit angkatan darat. Jadi rumah sakit angkatan darat sekarang udah dipindahkan di Kompi A ya, di samping Kompi A. Lokasinya cukup luas, bangunan baru ya. Nah ini mungkin nanti kita episode selanjutnya bisa kita explore untuk di daerah Samarinda seberang. Nah jadi kita bisa maju lagi ke depan, apa aja yang bisa kita ambil di sana. Jadi di depan kita ini adalah asrama Awanglong, dan bangunan baru ini adalah Wisma Awanglong ya. Nah ini jadi di belakang Wisma ini adalah asrama Awanglong ya. Walaupun di Samarinda seberang itu ada beberapa asrama ya, asrama Kompi, asrama yang untuk di Lojanan gitu ya. Nah, jadi di sini juga ada asrama ini. Jadi saat ini berdekatan dengan pemukiman masyarakat ya. Nah, kalau di sini mungkin saja ada homeless ya, cuman untuk jam-jam ini, karena video ini saya ambil tepat di pukul 10 malam. Nah ini aktivitasnya untuk di jalan Awanglong masih begini, masih cukup ramai ya, karena ini persis di tengah-tengah kota ya. Karena sisi kiri dan kanan kita nih banyak kafe-kafe ya, tempat nongkrongnya anak-anak muda gitu ya. Nah ini, jadi kalau untuk kawasan Citra Niaga itu juga sama, untuk dari jam 10 ke atas malam ya, itu tutup tokonya di sana. Nah jadi emperan-emperan toko itu digunakanlah para homeless untuk beristirahat gitu ya. Jadi di depan kita itu juga ada Taman Samarinda ya. Itu Taman Samarinda, mungkin kita bisa lebih dekat lagi ngambil videonya. Kita tepat di bundaran Taman Samarinda. Nah ini
biasa digunakan anak-anak muda nongkrong ya. Saya nggak tahu di dalamnya ada permainan apa. Kelihatannya cuma seperti patung-patung kuda, menara-menara yang begini gitu ya. Karena ini lokasi ya dulu sekolah SMP 1 sama SMA 1 Samarinda ya. Sekarang ini udah di relokasi tempat di daerah Wahab Sarani sana. Nah, ini lokasinya nggak begitu luas menurut saya. Ini mau dijadikan ruang terbuka hijau ya. Ada taman, ada patung-patung. Nah, di sini tempat bermain nggak ada kelihatannya, hanya tempat nongkrong aja ini. Nah ini udah berapa tahun udah selesainya dikerjakan ya. Karena ada beberapa proyek di Samarinda nih menurut saya, seperti teras Samarinda, proyek tunnel terowongan itu belum selesai ya. Karena kalau saya baca di berita ya, kalau nggak salah ya, kalau memang salah tolong dikoreksi, seperti tunnel terowongan Samarinda yang menghubungkan Jalan Sultan Alimuddin menuju ke Jalan Kakap itu masih bermasalah urusan amdalnya gitu ya. Saya nggak ngerti, udah dibebasin, udah dibor gitu ya. Karena targetnya dari wali kota itu akhir tahun ini udah selesai gitu kan. Ini kok timbul lagi amdal gitu ya. Padahal untuk kepentingan umum loh gitu ya. Aduh. Itu urusannya mereka lah, di atas saya nggak paham juga kadang-kadang. Kalau bisa menurut saya ya, untuk urusan masyarakat umum ya itu dipermudah. Nah, jadi kita muter lagi untuk sisi lainnya. Kita melihat kehidupan malam yang ada di kota Samarinda. Ini masih di jalan Bayangkara ya. Jadi depan kita ini adalah hutan kota ya. Mungkin persis di atas bukit ini adalah kantor wali kota Samarinda. Nah ini, jadi begini nih kehidupan malam untuk di kota Samarindanya ya. Ini masih pukul 10 malam. Ini masih cukup ramai ya. Jadi bisa saya pastikan untuk homeless di sini mungkin nggak ada ya, karena ini kawasan terbuka begini. Dan depan kita ini adalah mall dan hotel. Nah ini, mungkin bagian depannya ini ada kafe gitu ya. Terus untuk sisi sebelah kiri kita ini juga ada hotel mesra ya. Nah ini mungkin nggak terlihat karena terlindung oleh pepohonan. Ini memang kawasan hijau ya, di sini diprioritaskan oleh pemerintah kota ya. Nah ini mungkin kita bisa maju lagi ke depan, apa aja yang ada di sana. Jadi di depan kita ini adalah Taman Makan Pahlawan Nasional Kusuma Bangsa, Jalan Pahlawan ya. Ini di pertigaan Jalan Pahlawan. Jadi kalau untuk malam ya, kawasan ini cukup ramai menurut saya. Jadi di sini juga banyak pemukiman masyarakat selain dari pertokoan, apalagi yang di depan sana nanti ya akan ada pasar Segiri ya, itu yang nggak ada tidurnya. Nah di sini di daerah pasar Segiri itu juga banyak homeless ya. Mungkin homelessnya itu siangnya bekerja di sana gitu ya. Jadi buruh angkut, buruh apa gitu ya. Karena kebutuhan orang di Samarinda itu banyak disuplai dari pasar Segiri. Mungkin nanti bisa lah kita ke sana ya. Nah inilah kehidupan malam di kota Samarinda. Jadi ini saya masih berada di Jalan Pahlawan ini. Jadi di depan kita ini adalah perkantoran pemerintah. Di belakang perkantoran ini adalah rumah-rumah dinas ya. Ini adalah
ruko-ruko. Jadi di malam hari di sini juga nggak ada sepinya gitu ya. Jadi bisa saya pastikan untuk seputaran sini kalau itu clear dari homeless ya. Memang homeless itu paling banyak di pasar pagi, daerah pasar ya, terus daerah Citra Niaga gitu ya. Itu karena akses menuju ke pelabuhan Samarinda pun sangat dekat juga gitu kan. Nah, mungkin kita bisa maju lagi nanti di kawasan ini, Pasar Segiri ya, apa aja yang ada di sana. Ini adalah kawasan Pasar Segiri ya. Ini tepi jalan ya. Kalau untuk Pasar Segirinya yang ini. Jadi parkirnya kita di lantai atas ya. Nah, jadi Pasar Segiri ini juga nggak ada tidurnya menurut saya. Jadi di sini juga banyak homeless ya. Karena homeless ini banyak bekerja di seputaran Pasar Segiri. Kalau menurut saya, karena keluar masuknya barang yang ada di Samarinda kebanyakan dari sini yang supply gitu ya. Jadi Pasar Segiri ini mendapat supply itu dari daerah Jawa dan daerah Sulawesi ya, terutama sayurnya ya, tembakonya lah ya, itu banyak dari daerah Jawa. Bahkan sayur mayurnya sendiri dari Jawa gitu ya. Karena untuk daerah transmigrasi untuk pertaniannya kita di Samarinda ini masih belum bisa mencukupi kebutuhan ya, karena antara petani dan yang mengkonsumsi itu nggak seimbang. Lebih banyak yang mengkonsumsi, apalagi banyaknya migrasi ya, orang yang dari pulau lain mencari penghidupan di Samarinda ya, semakin banyak ya. Nah ini kita bisa maju lagi untuk bagian depan. Jadi kita masih berada di depan Pasar Segiri ya. Nah, ini karena Pasar Segiri ini cukup besar menurut saya. Nah ini karena Pasar Segiri ini adalah pasar grosir juga. Karena untuk pedagang-pedagang pasar pagi itu sebagian direlokasi ke pasar ini gitu ya. Karena saat ini pasar pagi masih dalam tahap pembangunan ya, dibuat baru, karena untuk bangunan yang lama udah nggak bisa nampung lagi gitu ya. Nah ini jadi dia tertutupin oleh tembok. Jadi di balik tembok ini adalah pedagang-pedagang sayur mayur ya. Jadi untuk di lantai atas ini seperti kain-kain, terus untuk nanti bagian belakang gitu itu seperti ikan-ikan ya gitu. Mungkin nanti kita nggak masuk, menurut saya sangat becek tempatnya. Nah ini jadi walaupun kondisi begini ya, bisa saya pastikan sini juga banyak homeless. Nah, jadi untuk di depan Pasar Segiri ini adalah ruko-ruko ya. Ini di malam hari dia tutup, mungkin disitulah para homeless bisa beristirahat ya. Nah ini karena di sini menurut saya penerangannya bukan tidak ada penerangan, ada penerangan tapi tertutupin oleh rimbunnya pepohonan. Kita bisa maju lebih ke depan lagi. Kita masih di lokasi Pasar Segiri. Jadi tempat saya berdiri ini adalah tempat bongkar muat sayur mayur ya, yang dari suplai dari pulau lain. Jadi untuk biasa truk-truk yang besar yang kapasitas 15 ton mungkin tidak langsung bongkar di sini, mungkin di kawasan ring road atau kawasan apa. Jadi ditransit menggunakan mobil-mobil kecil yang ukuran begini, ukuran 3 ton ya, dan dibongkar di sini. Nah disinilah para homeless tadi ya, kebanyakan, tidak semua homeless menurut saya, membantu untuk bongkar muat barang
mendistribusikan sayur mayur yang ada di tengah-tengah pasar Sigiri ini ya. Karena pasar Sigiri ini nggak ada istirahatnya kalau menurut saya. Selalu buka 24 jam. Nah, ini. Jadi kita ini persis berada di Jalan Dr. Sutomo ya, masih di depan pasar Sigiri. Jadi untuk sisi sungainya udah dibersihkan. Dulu di sini ada jembatan ya, samping masjid itu mungkin bisa terlihat karena ini malam ya, persis jam hampir jam 10.30. Jadi pemerintah daerah membuatkan jembatan baru persis di daerah sana, mungkin terlindung oleh pohon ini ya. Bisa terlihat dengan jelas karena gelap ya. Nah, ini karena di sini dulu banyak pemukiman liar ya, sudah ditertibkan oleh pemerintah daerah dan sungainya dibersihkan gitu ya. Nah, karena untuk menghindarin banjir ya, salah satunya cara harus dinormalisasi sungainya, jangan sampai ada bangunan yang menghalangin air gitu ya. Nah ini, jadi Samarinda ini selalu berbenah dan berbenah sebagai penopang ibu kota negara ya. Karena jumlah penduduk di Samarinda ini cukup banyak. Saya tidak bisa karena saya pernah membaca dari BPS. Karena untuk Kalimantan Timur, Samarinda lah yang di antara empat provinsi ya, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Jadi kota Samarinda ini paling padat penduduknya ya. Nah ini, karena zaman dulu itu masih zaman kayu, sebelum ada tambang batu bara, sebelum ada kebun sawit. Jadi Samarinda ini dipenuhi juga pekerja-pekerja dari luar yang bekerja di industri kayu lapis ya. Jadi sepanjang Sungai Mahakam itu banyak dipenuhi dengan fly mill gitu ya. Nah, habis fly millnya timbullah perusahaan-perusahaan tambang, perusahaan sawit gitu ya. Yang saat ini mulai bermunculan smelter, pemurnian nikel gitu ya. Jadi nggak ada habisnya ya. Nah, ini. Makanya Pulau Kalimantan ini, khususnya Kalimantan Timur, itu adalah magnet bagi warga di pulau lain untuk mengadu nasib di Samarinda ya, khususnya untuk merubah hidupnya. Makanya banyak terjadi bagi yang beruntung mungkin bisa tidur dengan nyenyak gitu ya. Bagi yang tidak beruntung mungkin jadi homeless, jadi apa gitu ya. Ya tapi mudah-mudahan kedepannya bisa lebih baik lagi gitu ya. Nah mungkin itu saja untuk video saya malam ini ya. Nantikan video saya selanjutnya tentang kehidupan malam di kota Samarinda.